Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca doa dulu. Dan Ibu minta baca doanya dipimpin oleh Arya. Silahkan Arya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah ilman nafi'ah wa amana mutaqabbala wa rizqan thayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi Ibu absen dulu lah. Duduknya yang rapi ya. Iya, Bu. Iya. Coba Alba ada. Ya. Angkat tangannya lah, kayak itu ya. Hadir. Terus Yuda Hadir. ya. Arya Hadir. ya. Jadi lengkap semua lah. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Sebelum itu Ibu ingin menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah kita belajar di sini tujuannya peserta didik itu mampu menyebutkan latar belakang Isra Mi'raj. Kemudian setelah mengamati pula peserta didik itu mampu menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, setelah pembelajaran kita dilakukan dengan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian Isra dan Mi'raj. Nah, itu tujuan pembelajarannya lah. Nah, jadi langsung aja Ibu akan menjelaskan masalah Isra Mi'raj. Siapa yang mau menghapuskan papan tulis Ibu? Ya, Alba. Silakan Alba. Ya, sudah. Nah, jadi tulislah bila Ibu catat. Apa tadi jadi Ibu? Yang akan kita bahas hari ini adalah Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Perhatikan Ibu lah, Ibu menjelaskan. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Nah, ketika beliau melakukan Isra Mi'raj ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, di sana beliau memimpin sholat bersama para nabi dan rasul. Allah menjadikan tempat sholat Nabi itu bisa menampung 1.240.000 nabi. Nah, jadi tempat sholatnya itu berarti banyak benar kalau beribu-ribu tempatnya karena diisi. Nah, itu tadi pengertian Isra dan Mi'raj. Isra tadi adalah perjalanan Nabi. Nah, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha hingga bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, disinilah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 50 waktu dalam sehari. Namun akhirnya Allah yang Maha Pengasih memberi keringanan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, jadi pemelaannya itu melaksanakan sholatnya itu 50 kali sehari semalam. Nah, tetapi Allah Maha Pengasih dan penyayang lalu diberi keringanan mengerjakan sholat itu 5 kali aja sehari semalam. Nah, iya. Nah, kejadian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada periode akhir kenabian di Makkah sebelum Rasulullah hijrah. Ibu berdirilah ke Madinah. Menurut Al-Maududi dan mayoritas ulama, Isra Mi'raj terjadi pada tahun pertama sebelum Hijriah, yaitu antara tahun 620 sampai 621 Masehi. Nah, tahun 620 sampai 621 Masehi. Iya, tulis. Nah, ini perjalanan Nabi. Coba perhatikan dulu di sini. Nah, jadi tahun 620 sampai 621 berarti berapa tahun? Siapa yang tahu? Ada tahu? Ini kan 620 sampai ke 621 berarti berapa tahun? Setahun kah 2 tahun kah? 2 tahun. Setahun. Kan ini 620, jadi ini 621, jadi setahun aja di perjalanan ke Nabi Isra Mi'raj. Nah, menurut Al-Alamah Al-Masyufuri, Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab. Nah, jadi malamnya tuh terjadi malam 27 Rajab. Nah, ini kejadian Isra Mi'raj terjadi pada malam hari. Biar perhatikan dulu lah. Nah, namun Syekh Rahman Al-Mubarakpur menolak pendapat tersebut dengan alasan karena Khadijah radhiyallahu anha meninggal pada bulan Ramadan tahun kenabian, yaitu bulan setelah bulan Rajab. Nah, ini kejadian Isra Mi'raj tadi. Pertama tadi pengertian Isra Mi'raj, terus setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Yang ketiga perbedaan Isra dan Mi'raj. Nah, perhatikan dulu lah, Bu. Nah, sering kali masyarakat menggabungkan Isra Mi'raj menjadi satu peristiwa yang sama. Padahal sebenarnya Isra dan Mi'raj merupakan 2 peristiwa yang berbeda. Nah, jadi ada yang memadahakan Isra Mi'raj itu terjadinya secara sama, padahal berbeda. Nah, dalam Isra, Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Lalu dalam Mi'raj, Nabi Muhammad dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha yang merupakan tempat tinggi. Nah, dia mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan sholat 5 waktu. Nah, jadi itu tadi perbedaan Isra dan Mi'raj. Kemudian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam satu malam. Malam keberapa tadi? Malam 27 Rajab. Nah, jadi perjalanannya tadi berapa tahun lamanya? Ya, 1 tahun. Nah, itu jadi 620 dikurang. Bukannya dikurang, tapi 620 sampai 621. Nah, itu perjalanannya. Nah, perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam waktu 1 malam. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa inilah beliau mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, beberapa penggambaran tentang kejadian ini dapat kalian lihat di surah ke-17 di Al-Quran, yaitu surah Al-Isra.
Isra Mi'raj terjadi pada periode akhir kenabian di Makkah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Menurut Al-Maududi dan mayoritas ulama, Isra Mi'raj terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah, yaitu antara berapa jadi Ibu tadi? Antara 620 sampai 621. Nah, itu peristiwa Isra Mi'raj perjalanannya. Nah, mengertilah sudah tentang Isra dan Mi'raj. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ada. Angkat tangannya, siapa yang bertanya? Aku. Ya, jarinya lah, suaranya lah. Ya, apa? Ya, coba apa yang ingin ditanyakan sama Ibu? Apa tanda-tanda yang dilihat Rasulullah dalam perjalanan Mi'raj? Nah, ya bagus pertanyaannya. Nah, di sini di buku Ibu ada, nah dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada tanda-tandanya, tanda-tanda kebesaran Allah yang dilihat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama itu, nah di langit pertama Rasulullah itu bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nah, ini tanda-tanda yang dilihat oleh Rasulullah tentang kebesaran Allah. Yang kedua itu Nabi bertemu dengan Nabi Isa. Yang ketiga bertemu, nah ini di langit pertama bertemu Nabi Muhammad. Ya, di langit pertama ini Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, begitu juga dan seterusnya. Nah, di sini yang keempat, di langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Ini sampai 7. Berarti langit itu ada berapa lapis? 7. Di lapisan pertama tadi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Nabi Isa bertemu dengan Nabi Isa. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan terakhir di langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, jadi di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad melihat tanda-tanda kebesaran Allah tadi dengan bertemu dengan beberapa nabi yang lainnya. Nah, di situ mengertilah sudah Arya? Udah. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi itu tadi penjelasan Ibu tentang apa teh? Tentang Isra Mi'raj. Nah, tentang Isra dan Mi'raj. Nah, di sini Ibu ingin memberikan kencangan Ibu tadi. Iya. Mengertilah sudah apa yang Ibu jelaskan tadi? Mengerti. Nah, jadi di sini Ibu ingin memberikan buhantian kelompok tugas-tugas. Jadi di sini ada nama-nama buhantian. Jadi bila Ibu poncang kayak ini gugur, jadi
nama Bu Hentian itu nama majulah kamu kalah menuliskan apa penjelas yang ibu berikan tadi. Nah, Ini di bawah. ya di bawah. Nah, siapa yang membuka? Ayo, coba buka. Sebutkan namanya lah, jangan nyaring. Yuda. Ya, Yuda. Nah, jadi Yuda maju ke muka dengan menuliskan Nabi itu bertemu dengan siapa-siapa saja. Coba maju ke muka. Ini spidol. Nomor 1. Iya, tulis tidak? Iya. Terus 2. Kita tahu ya lah. Dah, terus tulis. Iya, duduk. Ya, terus. Ya, yang pertama, terus yang kedua. Coba siapa membuka tadi? Aku belum. Nah, kedua belum. Aku. Ya, si Alba. Nah, Alba. Siapa? Ya. Ya. Yang terakhir si Alba kenalah. Nah, jadi setelah Arya menuliskan, lanjut bawa bukunya. Bukunya dibawa. Nah, jadi Alba terakhir lah. Yang tadi tanda-tanda yang dilihat Nabi Muhammad. Nih. Tuh, ada penghapusnya. Ya. Udah tidak aku. Ya. Ya, yang terakhir kelompok Alba. Lanjut. Sambung aja di bawah lah, sambung di bawah. Sampai 3. Ya. Ya. Terus. Nah, jadi itu apa yang dituliskan tadi itu sudah tahulah tanda-tanda kebesaran Allah dalam perjalanan Nabi itu yang dilihat oleh Nabi. Sudah tahulah. Sudah. Nah, jadi di situ tadi ada yang ingin ditanyakan lah tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi Ibu memberikan kesimpulan bahwa Isra Mi'raj tadi itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Nah, jadi di dalam perjalanan itu tadi berapa lamanya teh? Satu tahun. Nah, jadi malamnya itu malam ke-27 Rajab. Nah, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu tadi Nabi Muhammad melihat tanda-tanda kebesaran Allah dengan bertemu dengan tujuh nabi. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Ya, jadi sampai yang terakhir ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi itu tadi pembelajaran kita hari inilah. Adakah lagi yang ingin ditanyakan? Ada kok. Mengerti sudah? Ada. Nah, jadi Ibu beri tugas lah Bu Hantian. Tugasnya itu menghafal tanda-tanda kebesaran Allah tadi. Di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Karena minggu depan karena maju kamu kalah membaca kayak itu lah. Nah, jadi tugasnya PR di rumah menulis 7 langit, 7 tanda-tanda kebesaran Allah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Nah, jadi
Itu tadi kesimpulan yang Ibu sampaikan. Pahamlah sudah pembelajaran? Paham. Nah, jadi itu tadi pembelajaran kita tentang Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi dengan Ibu berikan tugas tadi PR di rumah, jadi berakhir pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan PR-nya digawe di rumah lah, dikumpul ke Ibu minggu depan dan harus menghafal tadi yang Ibu kasih tadi. Nah, jadi kita akhiri dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba baca dulu. Baca doanya kayak tadi aja, Din. Kada langsung aja kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amanan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut. Di bawah PR-nya. Ini Waalaikumsalam.